Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Husna Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat relevan di era digital seperti sekarang ini, yaitu Wireless Network Security atau keamanan jaringan nirkabel. Materi ini mencangkup 4 bagian besar, yaitu dasar-dasar jaringan wireless, mekanisme enkripsi, metode autentikasi, dan langkah-langkah pengamanan jaringan. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan memetakan terlebih dahulu apa-apa aja nih yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan memahami dasar-dasar jaringan wireless, mulai dari terminologi, teknologi, topologi, standar, hingga komponen fisiknya. Yang kedua, kita akan membahas mekanisme enkripsi, bagaimana data diamankan saat dikirim melalui udara melalui WEP yang udah usang hingga WP3 WPA3 yang masih mutakhir. Yang ketiga, kita akan menelaah metode autentikasi. Bagaimana sebuah jaringan memverifikasi identitas penggunanya sebelum memberikan akses. Dan keempat, kita akan membahas langkah-langkah keamanan konkret yang bisa diterapkan oleh seorang administrator jaringan. Keempat bagian ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kokoh untuk memahami dan mengelola keamanan jaringan nirkabel secara menyeluruh. Kita mulai dari bagian A, yaitu dasar-dasar jaringan wireless. Bagian ini adalah fondasi. Jadi sebelum kita mengamankan sesuatu, kita harus benar-benar bisa memahami bagaimana sistem itu bekerja. Disinilah kita akan membangun pemahaman tentang terminologi, teknologi, topologi, dan komponen-komponen fisik yang menyusun sebuah jaringan nirkabel. Apa sih sebenarnya wireless network itu? Secara definisi, wireless network adalah jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, untuk mentransmisikan data antar perangkat tanpa memerlukan kabel fisik sebagai media penghubung. Keunggulan utamanya jelas, yaitu mobilitas tinggi, dan instalasi yang mudah. Bayangkan bagaimana kita bisa berpindah dari ruang tamu ke dapur sambil tetap terhubung ke internet. Semua perangkat modern seperti laptop, smartphone, tablet, smart TV itu semuanya memerlukan teknologi ini. Dan satu hal yang semakin penting adalah peran wireless dalam mendukung Internet of Things atau IoT. Perangkat-perangkat pintar kayak kamera pengawas, lampu otomatis, sampai sensor suhu ruang itu semuanya berkomunikasi melalui jaringan nirkabel secara otomatis. Ini membuka peluang besar untuk otomatisasi dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menguasai terminologi dasarnya terlebih dahulu nih. Karena tanpa memahami istilah-istilah ini, kita bakalan kesulitan untuk mengikuti pembahasan teknis selanjutnya. Yang pertama ada GSM, yaitu Standar Internasional untuk Komunikasi Mobile yang memungkinkan komunikasi lintas negara dan operator. Inilah yang memungkinkan kita untuk tetap bisa menelpon saat berpergian ke luar negeri. Kemudian ada bandwidth, itu adalah kapasitas maksimum data yang bisa ditransmisikan dalam satu waktu. Jadi semakin besar bandwidth, jadi semakin lancar juga aktivitasnya. Contohnya kayak streaming video. Kemudian ada access point atau AP. Itu adalah perangkat yang menjembatani antara perangkat wireless dengan jaringan kabel. Bayangkan AP ini kayak pintu masuk ke jaringan. Kemudian ada BSSID, yaitu adalah MAC address unik dari setiap access point. Jadi ini tuh semacam nomor identitas yang membedakan satu AP dengan AP lainnya. Kemudian ada SSID, yaitu adalah nama jaringan yang kita lihat saat akan terhubung ke WiFi. Misalnya kayak kafe A, ataupun Universitas A, kampus A gitu. Dan yang terakhir, itu ada ISM band. Ini adalah frekuensi radio yang bebas lisensi, yang biasa ada di WiFi dan Bluetooth. Karena dia bebas lisensi, jadi siapapun boleh menggunakannya tanpa harus ada izin khusus dari pemerintah. Di sini kita akan membandingkan dua jenis jaringan yang paling umum, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Dari sisi bandwidth sendiri, jaringan kabel itu lebih unggul karena dia itu lebih stabil dan konsisten. Kalau jaringan wireless, dia itu cenderung lebih rendah dan bisa berfluktuasi. Kalau dari sisi keamanan sendiri, jaringan kabel ini lebih inherent, lebih aman untuk mengaksesnya.
Karena seseorang itu kalau mau mengakses berarti dia harus secara fisik terhubung ke kabelnya. Sementara kalau misalkan wireless, dia itu kan pakai sinyal ya. Jadi sinyalnya itu bisa melayang kemana aja di dalam jangkauannya. Dari sisi error rate, jaringan kabel ini lebih andal. Kalau jaringan wireless, dia itu lebih rentan terhadap interferensi dari perangkat lain. Tapi jaringan wireless ini menang telak dalam hal mobilitas dan fleksibilitas instalasi, karena nggak perlu harus tarik kabel satu ke seluruh penjuru gedung. Tapi dalam kehidupan nyata, perusahaan besar itu sering menggunakan keduanya secara bersamaan. Contohnya kayak server utama itu tetap menggunakan kabel untuk keamanan dan kecepatan, sementara karyawan itu biasa menggunakan WiFi untuk mobilitas sehari-hari. Ada dua hal penting di slide ini yang akan kita bahas, yaitu standar teknis dan topologi jaringan. Dari sisi standar sendiri, WiFi itu diatur oleh keluarga standar IEEE 802.11. Jadi masing-masing variannya itu punya karakteristik yang beda-beda, kayak 802.11b itu kecepatannya itu 11 Mbps di frekuensi 2,4 GHz. Jadi cocok untuk rumah kecil. Kemudian 802.11 G itu dia meningkat ke 54 Mbps, jadi masih kompatibel dengan yang B tadi. Kemudian ada 802.11.11n, itu dia lompatannya lebih besar ke 600 Mbps dengan teknologi MIMO. Kemudian ada 802.11ac, itu dia menargetkan kecepatan gigabyte di frekuensi 5 GHz. Kemudian ada 802.11ax atau Wi-Fi 6. Ini dirancang khusus untuk lingkungan padat seperti stadion atau kampus besar. Dari sisi topologi, ada dua mode utama, yaitu ada ad hoc atau IBSS, jadi perangkat langsung terhubung satu sama lain tanpa perantara AP. Jadi ini lebih sederhana dan cocok untuk berbagai file antar dua laptop. Kemudian ada infrastruktur atau BSS, jadi semua perangkat itu terhubung melalui AP. Ini tuh paling umum yang digunain di kantor dan di kampus. Dan jika kita klasifikasikan berdasarkan jangkauan geografis, itu ada WPAN untuk area personal seperti Bluetooth antar gadget, kemudian ada WLAN, itu untuk area lokal kayak WiFi di dalam gedung, kemudian ada WMAN, itu untuk area metropolitan seperti WiMAX antar wilayah kota, kemudian ada WWAN, itu untuk skala nasional seperti jaringan 4G dan 5G. Di slide ini, kita akan bahas komponen fisik yang menyusun jaringan wireless dan jenis-jenis antena yang digunakan. Komponen utama yang perlu kita ketahui yaitu ada wireless routing. Dia ini menggabungkan fungsi routing dan AP. Ini tuh biasanya ada di rumah kita. Kemudian ada wireless repeater. Dia ini menangkap sinyal dan memancarkan kembali untuk memperluas jangkauan. Selanjutnya ada wireless gateway. Dia ini menggabungkan modem dan router dalam satu perangkat. Selanjutnya ada USB adapter. Ini memungkinkan komputer desktop yang nggak punya WiFi bawaan untuk bisa terhubung ke jaringan nirkabel. Komponen yang paling vital sebenarnya adalah antena, karena antena lah yang bertugas mengubah impuls listrik menjadi gelombang radio dan sebaliknya. Jenis-jenis antena yang penting yaitu ada omnidirectional. Dia ini memancarkan sinyal ke segala arah, jadi lebih ideal untuk base station di ruang terbuka. Kemudian ada directional. Dia ini fokus ke satu arah tertentu, jadi lebih ideal untuk menghubungkan dua gedung. Next ada parabolic grid. Dia ini mampu menangkap sinyal WiFi dari jarak hingga 16 kilometer lebih. Kemudian ada dipole. Dia ini antena dua arah untuk koneksi klien umum. Kemudian yang terakhir ada Yagi, ini antena unidirectional untuk komunikasi jarak jauh di frekuensi VHF dan UHF. Kita masuk ke bagian B, yaitu mekanisme enkripsi jaringan wireless. Enkripsi adalah tulang punggung keamanan jaringan nirkabel. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena data itu dikirim melalui udara. Jadi, siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal itu berpotensi menangkap paket-paket data tersebut. Enkripsi ini memastikan bahwa meskipun data itu berhasil dicegat, pihak yang tidak berwenang tidak akan bisa membacanya. Jadi kita akan membahas evolusi protokol enkripsi dari yang paling lemah hingga yang paling kuat saat ini.
WEP atau Wired Equivalent Privacy adalah protokol enkripsi Wi-Fi yang pertama. Dari namanya sendiri mencerminkan ambisinya, yaitu memberikan keamanan yang setara dengan jaringan kabel. Tapi sayangnya ambisi itu tidak terwujud. WEP ini menggunakan algoritma RC4 yang dikombinasikan dengan Installation Vector atau IV sepanjang 24 bit. Cara kerjanya, WEPK ini digabungkan dengan IV untuk membentuk WEP seed, kemudian dimasukkan ke RC4 yang menghasilkan keystream. Data asli di XOR dengan keystream ini untuk menghasilkan ciphertext yang dikirimkan. Masalahnya, WEP ini memiliki kelemahan yang sangat serius. IV-nya itu cuma 24 bit, jadi pada jaringan yang sibuk, IV ini akan terulang dalam waktu singkat, yang membuka peluang analisis pola. Kemudian CRC32 ini yang digunakan untuk integritas data sangat mudah dimanipulasi karena bukan mekanisme kriptografi yang sesungguhnya. Dan yang terakhir itu penggunaan RC4 tanpa proteksi tambahan membuatnya rentan terhadap serangan statistik seperti FMS attack. Hasilnya apa? WEP ini bisa dibobol dalam hitungan menit menggunakan tools seperti air cracking. Oleh karena itu, WEP ini sekarang udah nggak digunain lagi atau ditinggalin dan bahkan nggak boleh digunain dalam jaringan apapun. Dari kelemahan fatal WEP, komunitas teknologi bergerak cepat untuk menghadirkan WPA atau Wi-Fi Protected Access sebagai solusi sementara sambil menunggu standar yang lebih baik. WPA ini masih menggunakan RC4 sebagai dasar, tapi dia menambahkan beberapa mekanisme penting, yaitu ada TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang memperkenalkan konsep per paket key mixing. Jadi kunci enkripsi ini diperbarui untuk setiap paket data. Ini secara dramatis mengurangi kemungkinan serangan berbasis pola yang menjadi kelemahan utama di WEP sebelumnya. Kemudian ada IV yang diperluas dari 24 bit di WEP menjadi 48 bit di WPA. Ini memungkinkan perulangan IV itu lebih jarang terjadi. Kemudian ada MIC atau Message Integrity Code. Itu menggunakan algoritma Michael untuk mendeteksi jika ada paket yang dimodifikasi selama transmisi. Inovasi-inovasi ini membuat WPA itu jauh lebih aman dari WEP. Tapi karena masih menggunakan atau mengandalkan RC4, WPA ini tetap memiliki kelemahan mendasar. Dia ini terbukti rentan terhadap serangan ARP, reinjection, dan paket spoofing dari protokol TKIP-nya. Inilah yang mendorong lahirnya WPA2. WPA2 adalah lompatan besar dalam keamanan Wi-Fi. Inovasi terpentingnya adalah pergantian RC4 dengan AES atau Advanced Encryption Standard, atau algoritma enkripsi yang jauh lebih kuat dan menjadi standar kriptografi global. Bersama dengan digantinya menjadi AES, WPA2 ini menggunakan protokol CCMP yang menyediakan enkripsi dan autentikasi integritas data secara bersamaan. WPA2 ini hadir dalam dua mode, yaitu WPA2 personal atau PSK ini menggunakan satu pass first bersama untuk semua pengguna, jadi cocok untuk rumah atau kantor kecil. Tapi keamanannya itu sangat bergantung pada kekuatan password yang digunakan. Kemudian ada WPA2 Enterprise, ini menggabungkan server radius untuk autentikasi terpusat. Jadi setiap pengguna itu memiliki kredensial unik, bisa berupa username, password, sertifikat digital, atau token. Jadi mode ini lebih ideal untuk kampus, perusahaan, dan institusi besar. Kemudian ada PEAP atau Protected EAP. Ini juga diperkenalkan untuk membungkus transaksi autentikasi dalam lapisan TLS yang aman, sehingga data autentikasi itu tidak bisa disadap. Tapi WPA2 ini bukan tanpa cacat. Jadi pada tahun 2017 itu ditemukan kelemahan serius bernama crack atau key reinstallation attack yang mengeksploitasi celah pada proses 4W handshake WPA2. Selain itu ada hole 96 yang memungkinkan serangan man in the middle. Ini mendorong perkembangan WPA3. WPA3 adalah standar enkripsi Wi-Fi paling mutakhir yang tersedia saat ini. Dia ini dirancang untuk menjawab semua kelemahan yang ditemukan di WPA2.
Inovasi terpenting WPA 3 adalah SAE atau Simultaneous Authentication of Equals. SAE ini menggantikan mekanisme PSK tradisional yang dirancang secara khusus untuk tahan terhadap serangan kamus offline. Bahkan, kalaupun passwordnya itu tergolong lemah sekalipun. Forward secrecy adalah fitur penting lainnya. Artinya, meskipun kunci jangka panjang suatu saat bocor, kunci-kunci sesi sebelumnya itu bakalan tetap aman dan tidak bisa dideskripsi. Ini tuh meningkatkan privasi komunikasi secara fundamental. Dari sisi enkripsi, WPA 3 ini menggunakan GCMP 256 dalam implementasi AES dengan panjang kunci 256 bit, jadi jauh lebih kuat daripada CCMP di WPA 2. Untuk lingkungan enterprise, WPA 3 Enterprise ini menggunakan HMAC SHA 384 untuk pembangkitan kunci dan eh, ECDSA 384 untuk pertukaran kunci yang aman. Sebagai pengecekan integritas, WPA 3 ini menggunakan BIP GMAC 256 yang memastikan setiap paket data itu eh, yang diterima itu tidak mengalami modifikasi selama transmisi. Di slide ini berisi rangkuman evolusi protokol enkripsi dalam satu tabel perbandingan. Jadi kita bisa lihat perjalanannya dari WEP menggunakan chip RC4 dengan IV 24 bit. Integritasnya hanya CRC32, autentikasinya berbasis share key, statusnya itu sudah usang dan sangat berbahaya. Kemudian ada WPA yang menggunakan RC4 yang diperkuat TKIP, IV-nya diperluas ke 48 bit, integritasnya itu MIC plus CRC32, statusnya itu tidak direkomendasikan untuk jaringan baru. Kemudian ada WPA 2, yang menggunakan AES atau CCNP. Integritasnya CBC MAC yang mendukung PSK dan radius. Statusnya itu masih umum digunakan, tapi ada kelemahan crack. Untuk WPA 3 itu menggunakan AES atau GCMP 256. Integritasnya itu eh, BIP, GMIC 256, autentikasinya itu SEA, jadi statusnya itu masih direkomendasikan untuk jaringan modern. Jadi dapat disimpulkan, eh, yang harus diingat ya, setiap evolusi itu hadir untuk menutup celah yang ditemukan di generasi sebelumnya. Jadi keamanan itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kita lanjut ke bagian C, yaitu metode autentikasi jaringan wireless. Jika enkripsi itu menjaga kerahasiaan data yang dikirim, maka autentikasi ini menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, seperti siapa yang boleh masuk ke jaringan ini. Jadi kita akan bahas 3 metode autentikasi utama, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Open System Authentication adalah metode paling dasar dalam autentikasi Wi-Fi. Sesuai namanya, sistem ini tuh bersifat terbuka, jadi dia itu akan menerima permintaan koneksi dari perangkat apapun tanpa memverifikasi identitasnya terlebih dahulu. Jadi prosesnya itu cuma 6 langkah sederhana. Yang pertama, klien itu mengirim probe request untuk mendeteksi jaringan yang tersedia, kemudian API merespon dengan probe respon yang berisi SSID dan parameter jaringan. Selanjutnya klien mengirimkan authentication request ke AP dan AP akan langsung mengizinkan akses tanpa verifikasi identitas apapun. Jadi klien mengirimkan association request yang berisi parameter koneksi dan AP itu merespon dengan association respon. Jadi klien secara resmi terhubung. Prosesnya cepat dan mudah memang, tapi kelemahannya itu sangat serius. Karena tidak adanya verifikasi identitas, jadi siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal, dia bisa terhubung. Ini tuh membuka pintu lebar bagi serangan sniffing dan spoofing. Open System Authentication ini cuma boleh digunain untuk jaringan publik yang memang tidak memerlukan perlindungan tinggi, seperti WiFi gratis di kafe. Dan bahkan untuk itu pengguna tetap harus menghindari aktivitas sensitif seperti perbankan online saat menggunakan eh, open authentication, open system authentication tersebut.
Share key authentication ini selangkah lebih maju dari open system. Di sini, API dan klien itu harus punya kunci rahasia yang sama, biasanya dalam bentuk WEP. Jadi sebelum proses autentikasi dimulai ya. Prosesnya itu menggunakan mekanisme challenge response. Jadi klien ini bakalan mengirim authentication request ke AP, kemudian AP mengirimkan challenge text, yaitu data acak sebagai tantangan. Jadi klien akan mengenkripsi challenge text tersebut menggunakan WEP key yang sudah dikonfigurasi. Klien yang mengirim hasil enkripsi kembali, klien akan mengirimkan hasil enkripsi kembali ke AP, kemudian AP mendeskripsi dan membandingkan dengan teks aslinya. Kalau cocok, berarti klien bakalan diizinkan untuk bergabung ke jaringan tersebut. Konsepnya bagus, jadi hanya yang punya kunci yang benar aja yang bisa menjawab tantangan dengan benar. Tapi ada kelemahan yang fatal, karena challenge text dan encrypted respon ini dikirim secara terbuka melalui udara. Jadi seorang penyerang yang menangkap keduanya itu bisa melakukan analisis untuk mengekstrak kunci WEP. Jadi serangan ini itu dikenal sebagai replay attack atau directionary attack. Ditambah lagi, metode ini tuh bergantung pada WEP yang sudah terbukti lemah. Itulah mengapa share key authentication ini sudah jarang digunakan dan tidak direkomendasikan lagi. Centralized authentication adalah metode yang paling direkomendasikan untuk lingkungan profesional. Metode ini tuh menggunakan server radius atau remote authentication dial-in user service sebagai otoritas autentikasi terpusat. Jadi bukan AP itu sendiri. Prosesnya itu melalui 8 langkah yang lebih kompleks, namun jauh lebih aman. Jadi klien bakalan mengirim connection request ke AP, kemudian AP mengirimkan EAP request untuk meminta identitas klien. Selanjutnya, klien akan merespon dengan EAP response berisi username dan sertifikat digital. Selanjutnya, API meneruskan identitas tersebut ke server Radius. Nah, Radius ini menentukan metode autentikasi yang harus digunakan, entah itu EAP, TLS, ataupun PEAP, dan lain-lain. Klien akan mengirimkan kredensial transkripsi ke Radius melalui AP. Radius itu akan mengirimkan kunci autentikasi terenkripsi ke AP jika kredensialnya valid. AP bakalan mendistribusikan kunci sesi ke klien dan koneksi aman terbentuk. Keunggulan metode ini tuh sangat banyak, yaitu scalable, fleksibel, mendukung berbagai metode autentikasi, bisa diintegrasikan dengan Active Directory atau LDAP, dan memungkinkan penjemputan akses dari server pusat tanpa harus mengubah konfigurasi setiap AP. Seluruh proses ini dikenal sebagai 802.1x authentication. Di sini kita akan bandingkan tiga metode ini secara langsung. Dari sisi verifikasi identitas, open system itu tidak melakukan verifikasi apapun. Kalau share key ini bergantung kepada WEP key-nya. Sementara centralized itu menggunakan sertifikat, token, ataupun username password yang divalidasi oleh server. Dari sisi infrastruktur yang dibutuhkan, open system dan share key ini hanya memerlukan API standar. Kalau centralized ini memerlukan server radius tambahan. Tapi ini justru memungkinkan manajemen pengguna yang terpusat dan terstruktur. Kalau dari sisi keamanannya, open system ini sangat mudah dieksploitasi. Share key ini bisa diretas dengan air cracking. Kalau centralized ini dia menggunakan enkripsi TLS sehingga data autentikasi itu tidak bisa dibaca pihak ketiga. Dari sisi penggunaan nyata, open system ini lebih ke kayak WiFi di kafe, hotspot publik. Kalau misalkan share key ini kayak kantor kecil dengan perangkat lama. Kalau centralized ini dia tuh biasa di universitas, perusahaan besar, lembaga pemerintah gitu. Rekomendasinya jelas, untuk jaringan yang membutuhkan keamanan serius, kita harus menggunakan centralized authentication dengan radius 802.1x dan radius.
Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian D, langkah-langkah keamanan jaringan wireless. Di bagian ini kita akan mengubah semua pengetahuan teoritis yang sudah kita bangun itu menjadi tindakan konkret. Kayak apa yang seharusnya dilakukan seorang administrator jaringan untuk membangun dan mempertahankan keamanan jaringan wireless yang solid. Langkah pertama dalam membangun keamanan jaringan adalah mengetahui apa yang kita miliki. Ini adalah inventarisasi. Jadi dokumentasikan semua perangkat yang terhubung ke jaringan dari merek, model, sistem operasi, sistem firmware, jenis enkripsi yang digunakan, dan channel wireless-nya. Karena kalau nggak ada data ini, kita nggak akan bisa mendeteksi misalkan ada perangkat asing yang menyusup. Kemudian penggunaan tools seperti acrylic Wi-Fi heat maps itu sangat membantu untuk pemetaan visual seluruh AP dalam jaringan. Langkah berikutnya yang sama pentingnya adalah penempatan akses point yang tepat. Yang disarankan itu tempatkan AP di posisi sentral ruangan agar sinyalnya itu menyebar merata. Kemudian pasang di langit-langit untuk cangkupan 360 derajat. Selanjutnya hindari penempatan dekat dinding luar atau jendela yang untuk mencegah sinyal bocor keluar gedung. Kemudian kita bisa menggunakan heat maps Wi-Fi sebelum dan sesudah pemasangan untuk evaluasi. Yang harus dihindari yaitu dinding yang membatasi area sinyal secara signifikan, kemudian lorong sempit, itu interferensi dan pantulan yang memperburuk kualitas sinyal. Kemudian langit-langit palsu dengan material logam, itu bisa menyerap sinyal. Kemudian dekat lemari besi atau rak server, itu objek logam itu bakalan memantulkan gelombang radio. Ada dua praktik keamanan yang kita bahas di slide ini. Yang pertama itu menonaktifkan SSID broadcast. Jadi secara default, AP itu terus-menerus menyiarkan nama jaringannya supaya mudah ditemukan. Menonaktifkan fitur ini berarti AP itu bakalan tetap aktif dan berfungsi, tapi tidak akan muncul di daftar WiFi. Jadi di daftar WiFi perangkat manapun. Pengguna yang ingin terhubung itu harus tahu nama SSID-nya secara manual. Ini itu mempersulit pemindaian oleh pihak yang tidak berwenang, terutama tools otomatis sederhana. Tapi perlu diingat, penyerang berpengalaman itu masih bisa menemukannya melalui sniffing paket. Jadi ini adalah lapisan keamanan tambahan, ya, jadi bukan satu-satunya solusi. Yang kedua itu memilih metode enkripsi yang kuat. SC Council itu merekomendasikan urutan berikut dari yang terbaik ya, yaitu ada WPA3, itu pilihan utama untuk jaringan modern, kemudian ada WPA2 Enterprise dengan radius, itu untuk kontrol akses individual, sangat cocok untuk organisasi. Kemudian ada WPA2 PSK, itu untuk rumah dan kantor kecil, jadi wajib menggunakan password yang kuat. Kemudian ada WPA Enterprise atau WPA, itu dia itu udah nggak direkomendasikan untuk jaringan baru. Ada WEP, itu jaringan yang digunakan itu jangan digunakan dalam kondisi apapun, nggak usah digunakan lagi WEP. Nah, di slide ini kita akan bahas dua ancaman yang sangat nyata. Pertama ada WPA cracking. Jadi serangan ini umumnya itu dimulai dengan deauthentication attack. Jadi penyerang itu memaksa klien terputus dari jaringan itu menggunakan paket deaut palsu. Jadi ketika klien mencoba menyambungkan kembali, penyerang menangkap nih proses 4-way handshake-nya. Jadi dengan file handshake ini, penyerang kemudian menjalankan brute force atau directionary attack menggunakan tools seperti air cracking atau hand change, hash change, hingga menggunakan password yang cocok. Cara pencegahannya yang pertama menggunakan password minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kemudian aktifkan WPA3 jika perangkat mendukung ya. Kemudian ada pemantauan anomali deauthentication dengan eh, WIDS atau WIPS. Kemudian kita bisa menonaktifkan WPS karena protokol ini tuh memiliki kelemahan yang serius di yang bisa dieksploitasi secara terpisah dari WPA.
Kedua, itu ada rogue access point. Jadi rogue access point atau itu adalah perangkat AP tidak sah yang terhubung ke jaringan tanpa otorisasi. Ada dua jenis, ada yang internal itu dipasang karyawan sendiri, biasanya untuk memperluas jangkauan tanpa izin. Kemudian ada eksternal. Ini dipasang penyerang melalui Evil Twin, jadi AP palsu dengan SSID identik dengan jaringan asli untuk mencuri kredensial pengguna. Deteksinya menggunakan tools seperti Kismet, akrilik WiFi, dan sistem WIDS atau WIPS. Jika ditemukan, kita harus melakukan pelacakan fisik dengan direksional antena dan segera diisolasi perangkat tersebut. Wireless security tools adalah senjata administrator jaringan dalam memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman. Tools yang wajib diketahui itu ada air cracking untuk penetration testing, yaitu menguji kekuatan enkripsi dan password jaringan. Kemudian ada Wireshark, itu analisis paket real time untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di jaringan. Kemudian ada Kismet. Ini adalah monitoring pasif yang mampu mendeteksi root AP dan hidden SSID. Kemudian ada acrylic WiFi, itu pemetaan sinyal dengan heatmap yang berguna untuk perencanaan penetapan AP. Kemudian ada WIDS atau WIPS, itu sistem otomatis yang bisa mendeteksi sekaligus memblokir intrusi wireless. Yang terakhir itu ada Net Surveyor atau INSSIDR. Itu adalah survei lokasi dan penghindaran channel overlap. Selain tools, konfigurasi keamanan router yang benar itu juga sangat krusial. Kayak misalkan ubah username dan password default admin. Jangan biarkan admin slice admin karena semua orang tahu default kredensialnya ini. Kemudian nonaktifkan remote management kalau nggak diperluin. Ini tuh menutup akses dari luar jaringan lokal. Kemudian aktifkan firewall bawaan dari router untuk menyaring lalu lintas yang mencurigakan. Selanjutnya menonaktifkan UPnP, yaitu protokol ini itu bisa memungkinkan perangkat membuka port secara otomatis yang bisa dimanfaatkan malware. Kemudian ada aktivitas guest network, ini pisahkan tamu ke jaringan internal utama. Dan yang terakhir, perbarui fireware secara berkala. Jadi vendor itu rutin merilis patch untuk menutup celah keamanan baru. Kita telah menyelesaikan perjalanan panjang melalui 4 bagian besar keamanan jaringan nirkabel. Jadi di sini kita bisa rangkum secara fundamental, memahami terminologi, topologi, dan komponen jaringan wireless itu adalah fondasi segalanya. Tanpa pemahaman ini, kita tidak bisa mengambil keputusan teknis yang tepat. Kemudian enkripsi, di sini kita menggunakan WPA3 jika memungkinkan atau minimal WPA2 Enterprise dengan radius. Jadi hindari penggunaan WEP dan WPA yang sudah terbukti tidak aman. Enkripsi yang kuat itu adalah garis pertahanan pertama data kita. Kemudian autentikasi. Jadi untuk jaringan skala besar dan profesional, centralized authentication dengan radius 802.1x dan radius itu adalah pilihan terbaik karena dia itu scalable, fleksibel, dan memberikan kontrol akses yang granular. Langkah keamanan, jadi kita bisa menerapkan konsep defensi in depth. Inventarisasi perangkat, yaitu penempatan AP yang tepat, enkripsi kuat, monitoring aktif, dan tools yang tepat. Konfigurasi router yang aman dan tidak kalah penting itu adalah edukasi pengguna. Dan inilah pesan kunci yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Keamanan jaringan wireless itu bukan sekedar urusan teknis. Dia ini adalah kombinasi antara teknologi yang tepat, kebijakan yang jelas, dan kesadaran dari setiap pengguna jaringan tersebut. Ancaman itu bisa terus berkembang, maka sistem keamanan kita pun harus terus dievaluasi dan diperbarui. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.